wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita sekarang dosa besar yang ke-38 yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya, yaitu al-mutasammi'u 'alan nasi ma yusirrunahu, yaitu mencari pendengaran pada orang dari apa yang mereka sembunyikan. Seperti apa? Mencari, ingin mengetahui rahasia orang gitu. Jadi cari-cari rahasia orang. Nah, itu yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi yang ke-38 gitu. Wala'allaha laisat bikabira gitu. Dan bisa jadi ada amalan seperti ini tapi tidak masuk di dalam dosa besar. Artinya mencari rahasia orang, berusaha mengetahui rahasia orang yang disembunyikan oleh orang, bisa jadi ini masuk dosa besar. Bisa jadi ada yang seperti ini tapi karena orang tertentu atau keadaan tertentu bukan termasuk dosa besar. Maka berarti tergantung keadaannya. Karena dikatakan wala'allaha laysat bikabira. Qala Allah Ta'ala wala tajassasu, surat Al-Hujurat. Sebentar. Ya ayyuhalladzina amanu, surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu. Ini syahidnya atau titik permasalahannya itu. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah banyak-banyak prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsm, sesungguhnya prasangka itu ada yang dosa. Tidak semuanya dosa itu. Inna ba'dadh-dhanni, sebagian dari prasangka itu adalah kedustaan atau dosa. Inna ba'dadh-dhanni itsm wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang. Mencari-cari kesalahan orang maksudnya orang itu apabila punya salah, kalau orang itu orang yang beriman dan beradab, kalau dia punya salah, kesalahannya dia sembunyikan. Tidak senang orang itu apabila punya salah, kesalahannya diketahui orang lain. Apabila punya aib, aib itu diketahui orang lain. Aib duniawi kita faham, aib yang berkaitan dengan dini, aib agama itu adalah kesalahan dan kejelekan. Dan bahkan itu termasuk ajaran Islam. Orang itu tidak bisa bersih dari kesalahan. Kalau punya kesalahan tidak boleh disebarkan. Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Semua umatku gampang untuk mendapatkan ampunan kecuali mujahir. Kecuali mujahir. Apa mujahir itu? Itu melakukan dosa ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala di malam hari, melakukan dosa di malam hari ditutupi oleh Allah, ternyata pagi harinya ia berkata, aku tadi malam berbuat begini dan begini. Nah, jadi mujahir itu dari kata jahr,
Ya, dari kata jar artinya terang-terangan, mujahir di dalam Islam maksudnya yang dilarang di dalam agama dan bahkan diancam tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah SWT kecuali bertaubat dengan taubatan nasuha tentunya, gitu. Bahwa orang itu tidak bisa bersih dari kesalahan. Semua manusia pasti terjerumus dalam kesalahan. Rasulullah SAW bersabda, kullu bani adam khata'. Setiap anak Adam itu banyak salahnya. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik manusia yang sifatnya banyak salah adalah mereka yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ada ancaman bagi umat Islam yang tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kecuali dengan taubatan nasuha. Misalnya begini, khatib mengakhiri khutbahnya dengan Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu harapan untuk umat Islam itu, yang tidak ada penghalang-penghalang untuk mendapatkan ampunan atas doa khatib itu. Dan khatib itu di mana-mana tersebar di muka bumi ini, gitu. Apalagi di masyarakat atau di negeri yang mayoritas Islam, Jumatan, nanti ada khutbah hari raya, nanti ada ijtima atau majelis taklim, ya. Banyak memohonkan ampun kepada orang Islam secara umum, gampang mendapatkan ampunan. Nanti di kuburnya nanti ada orang datang ke kuburan, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun as'alullah lana walakumul afiyah. Memohonkan keselamatan, memohonkan ampunan kepada orang yang ada di kubur. Bahkan sebelum dia dikubur, kalau orang itu meninggal disolati, takbir ketiga, orang-orang sholat itu membaca Allahumma ghafir lahu, ya Allah ampunilah dia. Tapi kalau dia diancam tidak akan diampuni, meskipun pengecualiannya seperti itu, kecuali dia sebelum mati bertaubat dengan taubatan nasuha. Seperti dosa syirik tidak diampuni kecuali sebelum meninggal dia bertobat. Nah, itu menunjukkan bahwa kesalahan yang sangat besar di dalam Islam. Nah, karena itu aib atau kesalahan itu harus ditutupi. Lah, ini ada orang punya kesalahan dirahasiakan, ditutupi, tapi dicari-cari oleh orang terus disebarkan. Dicari-cari oleh orang terus disebarkan. Lah, kenapa dia mencari-cari kalau tidak untuk menyebarkan? Nah, itu. Nah, karena itu tidak semua tajassus, tidak semua cari-cari kesalahan orang, cari-cari rahasia orang yang ditutupi orang, itu tidak semuanya dosa besar, karena dikatakan oleh Imam di sini wala'allah laysat bikabira, tapi secara umum di dalam Islam seperti itu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istama'a ila hadithi qaumin, siapa yang mendengar pembicaraan kaum, wa hum lahu karihun, padahal kaum ini tidak senang pembicaraannya didengar. Artinya dia tidak berhak untuk ikut mendengar, tapi berusaha mencari tahu. Gitu. Siapa yang mendengarkan pembicaraan satu kaum dan kaum itu tidak senang pembicaraannya didengar oleh orang lain, gitu. Subba fi udhunayhil an yaumal qiyamah, maka akan dituangkan di telinganya cairan tembaga pada hari kiamat. Cairan tembaga pada hari kiamat. Tembaga itu difahami oleh manusia bahwa tembaga itu adalah benda yang keras, besi yang keras, dan itu tidak akan cair kecuali dalam keadaan sangat panas. Nah, itu, dan ini menunjukkan ancaman yang sangat keras bagi orang yang ingin mencari tahu rahasia orang. Lah, karena diancam dengan azab
seperti ini pada hari kiamat, gitu, berarti itu termasuk dosa besar. Sebagaimana di awal-awal dulu ulama Ahlus Sunnah memberikan penjelasan tentang bagaimana cara membedakan dosa besar dengan dosa kecil, gitu. Nah, yang umum disebutkan 5 macam oleh ulama Ahlus Sunnah. Apabila masuk salah satu dari 5 ini berarti itu dosa besar, gitu, secara umum seperti itu. Nah, apa 5 besar itu? Yang pertama, apabila ada ancamannya, ini tidak urut ya, apabila ada ancamannya di neraka, gitu, yang begini maka akan di neraka. Nah itu intinya, bahwa dosa itu diancam dengan ancaman menjadi sebab untuk masuk neraka. Yang kedua, apabila dikatakan di dalam hadis atau dalam ayat itu bahwa itu adalah kafir atau musyrik, meskipun kufrun asghar, sesungguhnya kufrun asghar, syirkun asghar, nifak asghar itu adalah dosa besar. Yang ketiga, apabila dikatakan oleh Allah SWT dilaknat atau dimurkai oleh Allah SWT dan yang semisal. Yang keempat, apabila ada hukuman fisiknya di dunia, mencuri dipotong tangan, berzina dirajam, membunuh dikisos, minum khamr dicambuk 40 sampai 80 kali tergantung keputusannya hakim. Nah, dan yang kelima, apabila dikatakan di dalam ayat atau hadis bahwa itu adalah dosa besar, itu adalah dosa besar. Misalnya ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa-dosa besar yang menghancurkan, gitu. Ayu dzambi a'zam atau ayu dzambi akbar, wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar atau yang paling agung, gitu. Nah, di dalam satu hadis tentang pertanyaan Rasulullah pada para sahabat, dosa apa yang paling agung, Rasulullah SAW menjawab syirik. Kemudian apa setelah itu? Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Lah, durhaka kepada kedua orang tua ini tidak ada hukuman fisiknya di dunia, ya, tidak ada hukuman fisiknya. Terus mana yang menyebutkan di neraka, gitu? Durhaka kepada orang tua nanti diadab di neraka. Nah, tidak ada, gitu. Misalnya tidak ada, gitu ya. Nah, tapi ada hadis itu bahwa itu adalah dosa yang besar. Ayyu dzambi a'zam, dosa apa wahai Rasulullah yang sangat besar, yang agung? Rasulullah SAW menjawab, itu setelah syirik ternyata uququl walidain. Nah itu. Jadi intinya bahwa banyak ulama memberikan penjelasan bahwa dosa besar, untuk membedakan atau untuk mengetahui dosa besar dengan dosa kecil, apabila masuk salah satu dari 5 tadi itu, gitu. Jadi apabila ada hukuman fisiknya di dunia, berarti itu dosa besar. Apabila diancam oleh Allah di neraka, gitu. Yang ketiga, apabila dikatakan itu kafir atau syirik atau yang semakna, misalnya jahiliyah. Nah itu. Nah, jahiliyah itu maksudnya adalah itu kekufuran dan kesyirikan, gitu. Nah itu, jadi ada hukuman fisiknya, ancamannya neraka atau kufur, syirik, nifak dan yang semakna. Yang keempat, apabila dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Nah itu. Nah, dan yang kelima, apabila disebutkan itu adalah dosa besar. Nah, man istama'a ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun subba fi udhunayhi al-anku yaumal qiyamah wa man sawwara suratan udhiba wa kullifa ayyan fukha fiha ar-ruh wa laysa binafih. Wa man sawwara suratan, dan barang siapa yang membuat suatu gambar, udhiba akan diazab, wa kullifa akan dibebani, ayyan fukha fiha ar-ruh untuk meniupkan ruhnya, walaysa binafi, dan dia tidak akan mampu. Nah ini yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi yang ke-38. Kemudian kita masuk ke yang ke-39, al-la'an, yaitu orang yang
gampang melaknat orang lain. Al-la'an, orang yang gampang melaknat orang lain, sebentar-sebentar melaknat kepada orang lain. Semoga Allah melaknatmu, oh terlaknat kamu, dan semisalnya gitu. Jadi melaknat orang Islam itu masuk di dalam dosa besar. Nah itu. Nah, tetapi apakah semua laknat yang disebutkan oleh orang Islam itu dosa besar? Apabila melaknat dengan cara yang batil, adapun apabila dia melaknat orang lain, semoga Allah melaknatmu, terlaknat kamu, misalnya tidak, dan itu betul, maka itu bukan dosa besar. Kenapa? Karena dia menyampaikan yang benar. Adapun apabila sesuai dengan Quran dan Sunnah, nah sesuai dengan Quran dan Sunnah itu adalah syariat, mengikuti syariat. Gitu. Nah karena itu apabila tidak betul-betul nyata sesuai dengan Quran dan Sunnah, orang Islam itu hendaknya menahan diri dari melaknat orang lain. Kenapa? Karena melaknat orang, apabila yang dilaknat itu tidak berhak untuk mendapatkan laknat Allah, maka laknat Allah itu akan diturunkan dan mengenai kepada pelakunya. Gitu. Laknat itu akan mengenai pada pelakunya. Kita baca, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'nul mu'mini kaqatlihi, muttafaqun alaih. Melaknat orang yang beriman itu seperti membunuhnya, muttafaqun alaih. Nah, seperti membunuhnya zahir jelas enggak. Kenapa? Karena orang yang membunuh harus dikisos, harus dibunuh. Lah dia seperti membunuh maka dibunuh, enggak. Jadi tapi ini adalah dosanya sangat besar, sebagaimana membunuh itu dosa besar. La'nul mu'min kaqatlihi, melaknat orang yang beriman, apabila yang beriman itu tidak berhak untuk dilaknat, terus dilaknat, maka pelakunya itu dosa besar, seperti membunuh orang itu dosa besar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Itu mencela orang Islam itu kefasikan, dan membunuh orang Islam itu kekufuran. Itu. Nah, dan di sini kan mencela, ya, jadi salah satu bentuk celaan itu adalah dengan ungkapan laknat. Salah satu bentuk celaan, orang itu dicela bagaimana? Dikatakan la'anallahu alaik, semoga Allah melaknatmu. Nah, itu berarti mencela orang lain itu. Jadi salah satu bentuk celaan kepada orang itu adalah dengan melaknat orang. Sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya itu adalah kekufuran. Dan ini menunjukkan bahwa melaknat itu dosa besar. Wa qala la yakunul la'anuna syufa'un wala syuhada'un yaumal qiyamah. Gitu. Orang yang banyak melaknat gitu, tidak akan menjadi pemberi syafaat, dan tidak akan menjadi saksi Allah pada hari kiamat. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu la yakunul la'anuna syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Orang yang banyak melaknat tidak akan menjadi pemberi syafaat, menunjukkan bahwa dia itu orang yang rendah. Kenapa? Karena nanti di hari kiamat gitu, akhirnya gitu, orang yang baik itu akan diberi oleh Allah kemuliaan berupa memberi syafaat. Dan setelah semua para malaikat memberi syafaat, semua para rasul, para nabi, orang-orang yang mati syahid, orang yang takwa, orang yang baik, semua telah memberi syafaat selain Allah SWT gitu. Nah, di neraka itu masih ada orang yang hangus, hitam, karena azab neraka, tidak keluar dari neraka. Mereka tidak punya kebaikan sedikit pun,
kecuali iman sekecil dzarrah. Lalu Allah SWT menggenggam neraka jahanam satu genggaman, kemudian mereka itu keluar dari neraka karena genggaman Allah pada neraka. Setelah itu digiring ke telaga, kemudian dimasukkan ke dalam surga, dan itulah orang-orang yang terakhir keluar dari neraka dan orang yang terakhir yang dimasukkan ke dalam surga. Dan di surga itu masih sangat luas yang tidak ada penghuninya. Lalu Allah menciptakan penghuni surga seperti apa yang Allah kehendaki. Nah, itu hadis syafaat gitu, yang menunjukkan bahwa orang itu nanti kalau baik akan dikaruniai oleh Allah SWT untuk dikaruniai kemuliaan untuk memberi syafaat gitu. Nah, kalau memberi syafaat bagaimana? Mungkin punya saudara, punya kerabat, itu akhirnya itu dia memberi syafaat kepada saudaranya atau kepada kerabatnya, ya Allah, itu aku mohon Kau keluarkan dia dari neraka, maka dikeluarkan oleh Allah dari neraka. Itu. Nah, di sini Rasulullah SAW bersabda, la yakunul la'anuna syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Itu orang-orang yang banyak melaknat tidak akan dijadikan sebagai pemberi syafaat dan tidak jadi saksi pada hari kiamat. Nah, saksi umat Rasulullah SAW semuanya yang baik itu nanti akan jadi saksi pada hari kiamat. Bahkan dijadikan oleh Allah nanti akan jadi saksi berdasarkan dengan imannya kepada Quran dan Sunnah, akan jadi saksi meskipun atas umat terdahulu, baik yang beriman maupun yang kafir. Nah, dari mana orang yang beriman jadi saksi untuk umat terdahulu? Dari imannya kepada Quran dan Sunnah. Nah, di dalam Quran dan Sunnah dikisahkan tentang umat terdahulu dan betul-betul beriman, imannya melebihi dari keyakinan apa yang dia lihat, apa yang ia dengar, akhirnya dia jadi saksi untuk umat terdahulu. Nah, kaitannya dengan bab di sini bahwa orang yang banyak melaknat tidak akan dijadikan sebagai pemberi syafaat, tidak akan jadi saksi, menunjukkan bahwa dia itu orang yang rendah di dalam agama di hadapan Allah sampai nanti di hari kiamat. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan hadis yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yambaghi li sadiqin ayyakuna la'anan. Teman itu tidak selayaknya melaknat kepada temannya. Kalau dia berteman, tidak selayaknya melaknat kepada temannya. Berteman itu, apalagi berteman baik, kemudian temannya dilaknat. Adapun yang memaknai kalau teman itu dilaknat itu menunjukkan pertemanan yang jelek atau orang yang betul-betul tidak punya adab, sehingga sebentar-sebentar kalimat yang muncul itu adalah kalimat-kalimat yang rendahan dan yang hina. Nah, itu yang memaknai bahwa orang itu melaknat temannya. Tapi makna yang juga termasuk dijelaskan bahwa orang yang berteman setelah itu ada perselisihan. Setelah itu ada perselisihan. Jadi kalau yang pertama tadi itu, lo mana ada orang berteman akrab terus melaknat. Dia berteman dengan temannya, dengan tetangganya, dengan siapa, terus akrab ya, terus terlaknat kamu. Loh, temannya masa ada yang gitu? Nah, orang yang berteman dalam keadaan normal terus kayak gitu, itu menunjukkan itu orang yang betul-betul akhlaknya rendahan, kalimat-kalimat yang luar biasa rendahan. Jadi seperti orang yang jalan kesandung batu terus melaknat. Gitu. Temannya tidak datang, terlaknat kamu, atau semoga Allah melaknatmu. Sebenarnya itu. Temannya datang terlambat, ngapain terlambat? Terlaknat kamu. Nah, itu orang yang rendahan, orang yang hina itu. Nah, ini
kalau memaknainya langsung bahwa lo teman kok dilaknat. Itu yang pertama. Yang kedua, maksud hadis itu mengandung makna yang kedua bahwa berteman terus terjadi perselisihan. Ketika dia berteman itu seperti saudara, bahkan bisa-bisa melebihi saudara, dan itu nyata di dalam kehidupan ini. Banyak yang persaudaraannya sesama muslim melebihi saudara yang ada hubungan darah. Wah, kalau saudaranya butuh apa-apa dibantu, tapi tidak seperti membantu temannya yang betul-betul dekat. Gitu. Datang ke saudaranya di desa lain atau jarak tempuhnya misalnya seperti saudara, lebih sering ke temannya, hatinya ada apa-apa lebih ngomong kepada temannya dibandingkan dengan kepada saudaranya. Setelah itu terus terjadi khilaf. Masya Allah, khilafnya itu akhirnya sampai pada tingkatan la'anakallah gitu. Bahkan melaknatnya itu semoga Allah mengazabmu di neraka, semoga Allah itu tidak memberi kebaikanmu dunia akhirat, semoga, dan intinya bahwa sudah asalnya sangat dekat, setelah itu ada perselisihan, terus akhirnya jadi tukang laknat. Nah, tidak selayaknya orang Islam seperti ini. Karena itu Rasulullah SAW akhirnya memberikan penjelasan supaya manusia harus, jadi kata akhirnya tadi mungkin tidak tepat. Rasulullah SAW bersabda gitu, kalau berteman jangan keterlaluan gitu, senang jangan keterlaluan. Nah, kenapa? Bisa jadi suatu saat jadi orang yang kamu benci, dan benci dengan orang jangan keterlaluan. Kenapa? Bisa jadi suatu hari nanti akan jadi orang yang kamu cintai. Itu ahibba man tuhibbu haunan ma asa ayyakuna asa ayyakuna baghidhaka yauman ma wa baghidhaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yauman ma, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam gitu. Cintailah orang yang kamu cintai, senangilah orang yang kamu senangi, tapi sekedarnya atau secukupnya gitu. Jangan berlebih-lebihan. Kenapa? Bisa jadi suatu hari nanti akan jadi orang yang kamu benci. Dan kalau kamu benci orang, bencilah orang yang kamu benci. Nah, sekedarnya, sewajarnya, jangan berlebih-lebihan. Bisa jadi suatu hari nanti akan jadi orang yang kamu cintai. Nah, bahkan terhadap orang kafir sekalipun, kalau bukan berkaitan dengan kekufurannya, tidak boleh membenci dengan berlebih-lebihan. Tidak boleh membenci dengan berlebih-lebihan. Nah, karena itu ketika bertetangga dengan orang kafir punya hak kebaikan dari orang Islam. Padahal diperintah benci dengan kekafiran dan dengan orang kafir gitu. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karri ilainal kufra wal fusuq wal isyan. Ya Allah, jadikanlah hati ini senang terhadap keimanan, hiasilah, indahkanlah hati ini dengan keimanan-keimanan, dan jadikanlah hati ini benci terhadap kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Nah, jadi sampai diajarkan di dalam doa seperti itu ya. Nah, tapi kalau berkaitan dengan orangnya, orang kafir, apalagi ahli maksiat yang tidak sampai kafir, kalau dengan orangnya gitu, bencilah, tapi jangan melampaui batas gitu. Sekedarnya, sewajarnya. Kenapa? Bisa jadi orang yang kamu benci itu nanti akan jadi orang yang kamu cinta. Adapun apabila yang berkaitan dengan kekafirannya, maka diperintah itu gampangannya semakin sempurna maka semakin baik dengan kekafirannya. Itu keberhalaan, itu kekufuran, itu kemaksiatan, maka hendaknya orang Islam itu lahir batin membencinya dan berusaha menjauhnya dan menghapusnya.
gitu, meniadakan dari peradaban yang ia ada di dalamnya. Nah itu kembali gitu bahwa yang dimaksud dengan hadis mencela teman itu layam bagi li sodikin ayyakuna la'anan, tidak layak teman itu melaknat. Maksudnya apa? Maksudnya ketika sedang pertemanan kemudian tidak ada masalah terus melaknat, itu berarti orang yang Islamnya rendahan, tidak beradab, tidak dengan adab Islam. Nah, tapi makna yang kedua adalah berteman terus terjadi khilaf, jangan gampang-gampang melaknat, gitu ya. Wa anhu qala, dan Nabi SAW juga bersabda, laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fahishi walal badhi. Itu rawahu Tirmidzi wa hasanahu. Itu orang yang beriman itu tidak selayaknya banyak mencela, banyak melaknat, berkata yang keji, berkata yang rendahan. Nah, yang hina atau yang rendahan itu tidak selayaknya orang yang beriman itu banyak mencela, banyak melaknat, banyak berkata-kata yang keji, banyak berkata-kata yang badhi, yang rendahan. Itu. Nah, banyak mencela kita faham makna mencela, banyak melaknat ini bab kita, ya, bahwa orang Islam itu tidak selayaknya, orang yang beriman tidak selayaknya gampang-gampang melaknat itu, dan tidak berkata dengan kata-kata yang keji. Kata yang keji, kata yang ini, oh, dasar, terus menyebutkan kata yang keji, gitu ya. Nah, kita fahaman. Adapun apa makna keji yang disebutkan oleh ulama, gitu ya. Nah, kata fahish itu apabila dibedakan dengan mungkar, maka fahish atau keji itu yang di dalam Quran dan Sunnah dikatakan itu adalah jelek atau haram, jelek atau haram, dan menurut akal itu juga jelek. Artinya seandainya tidak ada ayat, tidak ada hadis, maka dengan akal yang benar orang itu menilai bahwa sesuatu itu adalah kejelekan. Nah, maka itu adalah fahish. Nah, dan apabila kejelekan itu hanya berdasarkan dengan Quran dan Sunnah, seandainya tidak karena Quran dan Sunnah, akal tidak mengetahui itu kejelekan, maka itu disebut dengan mungkar. Itu kalau dibedakan, gitu. Nah, jadi kadang-kadang di dalam satu pembahasan itu keji dan mungkar itu dibedakan. Nah, kalau gitu apa bedanya? Keji itu yang menurut dalil dan juga menurut akal, dalil akli dan dalil nakli itu dua-duanya jelek, itu adalah yang keji, gitu. Nah, adapun itu haram berdasarkan dengan dalil, tapi seandainya tidak karena dalil, akal banyak menilai, itu tidak ada masalah kayak gitu. Nah, maka itu adalah mungkar. Tapi kalau disebutkan salah satu mungkar saja atau keji saja, maka sesungguhnya bedanya yang satu dengan yang lain adalah yang besar dengan yang kecil. Semua kedurhakaan, semua kemaksiatan, semua yang haram itu adalah keji. Semua yang haram itu adalah mungkar. Nah, itu bedanya apa? Yang haram satu dengan yang lain, itu kemungkaran besar, itu kemungkaran kecil. Nah, akhirnya begitu. Nah, tapi kalau disebutkan dua-duanya dan berbeda, maka secara umum penjelasannya seperti itu. Adapun walal badhi, mengatakan al badhi kata-kata yang rendah, itu yang orang Islam kok kata-katanya kok kalimatnya kayak gitu. Nah, itu kata-kata rendahan, gitu. Nah, maka itu hendaknya dihindari.
Wa anhu sallallahu alaihi wasallam qala, dan Nabi SAW bersabda, innal abda idza la'ana syai'an, sungguh hamba itu jika melaknat sesuatu bisa orang bisa bukan orang, yang penting dia melaknat sesuatu, ada objek yang dilaknat. Dan yang dimaksud di sini itu adalah yang tidak syar'i. Karena kalau syar'i berarti sudah pasti sesuai dengan petunjuk Allah atau petunjuk Rasulnya. Sungguh hamba yang melaknat sesuatu, so'idatil laknatu ila sama, laknat yang ia ucapkan itu terangkat ke langit. Fata'allaqu abwabus sama'i dunaha, maka tergantung di pintu langit, tidak bisa nembus langit. Tsumma tahbitu ilal ardi, karena tidak bisa nembus langit laknat ini, akhirnya balik ke bumi. Fatughlaqu abwabuha dunaha, maka setelah itu ditutup pintu-pintu langit, tidak, atau setelah itu ditutup sehingga dia adanya adalah di bumi. Tsumma ta'khudhu yaminan wa shimalan. Nah, laknat yang akhirnya ada di bumi ini kemudian mencari ke kanan dan ke kiri. Fa idza lam tajid musakhon, jika laknat ini tidak menjumpai harus menimpa pada siapa, itu tidak dijumpai, raja'at ilal ladzi lu'ina in kana ahlan lidzalik, maka betul-betul laknat ini mengenai yang dilaknat jika yang dilaknat itu layak untuk betul-betul kena laknat. Wa illa, dan jika tidak layak, raja'at ila qailiha, laknat ini akan mengenai yang mengucapkan. Nah, jadi diperhatikan, kita ulangi lagi. Sungguh hamba itu apabila melaknat sesuatu atau melaknat seseorang, baik orang maupun bukan orang, sesungguhnya hamba itu jika melaknat sesuatu, maka laknat ini akhirnya naik ke langit. Fatughlaqu abwabus sama'i dunaha, nah pintu langit itu akhirnya ditutup sebelum dia memasukinya, akhirnya nggak bisa nembus ke langit. Tsumma tahbitu ilal ardi, lalu turun lagi ke bumi. Fatughlaqu abwabuha dunaha, maka akhirnya setelah di bumi pintunya ditutup. Tsumma ta'khudhu yaminan wa shimalan, maka di bumi laknat ini akhirnya mencari tempat ke kanan ke kiri. Fa idza lam tajid musakhon, jika tidak mendapati tempat mau menimpa siapa laknat ini, nah ini tidak menjumpai siapa yang kena, raja'at ilal ladzi lu'ina idza kana ahlan lidzalik, maka akan betul-betul mengenai yang dilaknat orang itu jika yang dilaknat itu betul-betul layak untuk kena laknat. Wa illa raja'at ila qailiha, dan jika yang dilaknat oleh orang tersebut itu tidak layak untuk kena laknat, maka laknat ini akan mengenai yang mengucapkan. Nah, karena itu jangan sampai jadi orang Islam gampang-gampang melaknat. Kenapa? Kesimpulannya, kalau yang kamu laknat tidak berhak untuk kena laknat, maka laknat itu akan ditimpakan oleh Allah kepada yang mengucapkan. Waqad aqaban Nabi sallallahu alaihi wasallam allati la'anat naqataha, dan Nabi SAW menghukum kepada orang yang melaknat untanya. Nah, menunjukkan bahwa melaknat tidak harus kepada manusia. Tadi itu siapa yang melaknat sesuatu, baik manusia maupun bukan manusia. Lah di hadis ini, nah, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam menghukum kepada orang yang melaknat untanya bi'an salabaha iyaha, agar untanya dijauhkan dari pemiliknya itu, dipisahkan. Nah, itu telah dilaknat oleh pemiliknya, maka tidak boleh dibawa.
Nah itu dalam perjalanan ini itu. Faqala Imran ibn Husain wa Abu Barzah, maka Imran bin Husain dan Abu Barzah berkata, wal haditsu li Imran, dan hadis ini yang diriwayatkan oleh Imran itu Ibnu Husain, qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi, tatkala Rasulullah sallam safar bersama para sahabat, wa imra'atun minal ansari ala naqah, dan ada seorang wanita ya, dari kalangan Ansor di atas unta, fadhajarat fala'anatha, untanya berontak, akhirnya wanita yang di atas unta itu melaknat unta ini. Ya. Fasami'a dzalika Rasulullah SAW. Nah, wanita yang melaknat untanya ini kedengaran oleh Rasulullah SAW. Faqala khudhu ma 'alaiha wa da'uha fa innaha mal'unah. Gitu. Ambillah semua apa yang ada di atas unta itu, gitu. Nah, jadi turunkan semuanya yang dibawa oleh unta itu, gitu. Dan unta ini tidak dibawa, unta ini ditinggalkan. Kenapa? Sesungguhnya unta ini telah dilaknat. Gitu. Qala Imran, fa ka'anni anzuru ilaiha al-ana tamshi fin nasi ma ya'ridu laha ahadun, rawahu Muslim. Gitu. Imran bin Husain mengatakan, ini sepertinya aku melihat wanita itu berjalan di antara manusia dan orang-orang tidak ada yang menghiraukannya. Nah, jadi itu rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Terakhir itu Ibnu Lahiyah, itu diriwayatkan oleh Ibnu Lahiyah an Abil Aswad an Yahya ibnu Nadr an Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna arba riba istitalatul mar'i fi irdi akhihi muslim. Sesungguhnya riba yang paling jelek adalah istitalatul mar'i fi irdi akhihi muslim, yaitu orang yang terus mengganggu dan merusak kehormatan saudaranya sesama muslim. Ya. Nah, dan ini diangkat mungkin wallahu a'lam karena difahami bahwa terus mengganggu itu kehormatan saudaranya sesama muslim. Nah, bagaimana mengganggu kehormatannya? Kehormatan itu kan yang dijaga, yang dimuliakan, terus direndahkan, dihinakan, dan itu adalah masuk di dalam bab laknat wallahu a'lam. Jadi orang udah ngapa-ngapain terus kemudian dicela lebih dari sekedar celaan biasa, itu adalah laknat. Nah, berarti dihinakan, direndahkan. Nah itu. Nah, udah gitu terus saja. Nah, sesungguhnya riba yang paling jelek adalah istitalatul mar'i fi irdi akhihi muslim, orang yang terus menerus itu merendahkan kehormatan saudaranya sesama muslim. Itu yang kita baca di pagi hari ini, dan seperti biasa kalau ada yang mau ditanyakan dulu monggo dipersilahkan.